Selamat datang di channel Korotaka Ikusio, channel yang berisi video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korotaka KUROTAKA, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2174 ini saya akan berbagi pengalaman ya. Jadi ini mengenai ciri video ramai penonton walaupun subscribernya sedikit gitu ya. Nah, jadi karena ini hanya berbagi pengalaman saja, ini hanya pengalaman saya saja ya. Kalau misalkan antara pengalaman dan pendapat ya, kalau misalkan teman-teman ada yang tidak setuju, ya tidak apa-apa gitu ya. Karena ini hanya berbagi pengalaman saja. Siapa tahu memang ada YouTuber lain yang butuh agar videonya ramai penonton, tapi subscribernya dia itu sedikit gitu ya. Karena tadi itu saya lihat komen-komentar gitu ya, ada yang bilang susah sekali punya video yang ramai penonton gitu loh. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas ini. Saya mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi awalnya dulu itu saya tuh mengira ketika membuat video yang judulnya mirip dengan video-video YouTuber lain ya. Misalkan ada YouTuber lain, kemudian buat videonya judulnya begini gitu ya. Kemudian video itu rame yang nonton gitu ya. Ketika kita membuat video yang sama, yang serupa gitu ya, itu akan ikut rame. Saya mengiranya itu seperti itu, tapi ya kenyataannya tidak seperti itu. Saya pernah nyoba membuat video yang contohnya ini ya, pendapatan dari YouTube gitu ya, itu saya lihat YouTuber lain membuat video tentang itu rame gitu. Pas saya membuat video itu sepi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenyataannya itu tidak sesuai dengan perkiraan kita gitu. Kadang-kadang tidak sesuai. Ada yang kadang-kadang saya membuat yang mirip tuh, ada yang rame juga, tapi banyak yang sepi, malah banyak yang sepi gitu. Nah, ini saya menuliskan kemungkinan penyebabnya ya. Kenapa penyebabnya? Apa sebabnya? Kalau YouTuber lain membuat video itu ramai, kenapa kita membuat video itu sepi gitu? Nah, jadi penyebabnya ini menurut saya ya, kemungkinan gitu ya, kita kalah jika melawan video yang sudah ramai. Nah, jadi dalam pencarian yang ditemukan itu biasanya yang sudah ramai. Jadi ketika saya sudah nyoba ya, ketika membahas pendapatan dari YouTube, ketika saya masuk ke YouTube, saya cari itu ya, yang muncul itu video-video yang sudah ramai kayak gitu. Jadi ketika kita membuat video yang baru, itu kemungkinan akan kalah dengan video-video lama yang sudah ramai. Nah, kemungkinan penyebabnya itu. Nah, kemudian saya juga mengira ketika saya mengupload video yang menarik, wah, kalau saya mau upload video ini menarik, ini akan rame gitu ya. Saya mengira kalau menarik itu akan rame gitu. Nah, contohnya ketika saya upload video bocoran formasi P3K. Nah, itu saya kira itu akan ramai karena belum ada yang upload gitu kan. Karena saya cek itu belum ada yang upload, cuma upload berita-berita biasa gitu kan, yang bukan formasi. Ketika saya upload itu ternyata sepi gitu. Nah, padahal video itu kan menarik, orang-orang itu pasti butuh informasi mengenai formasi itu pasti gitu kan. Karena ASN kan, orang itu pasti butuh informasi mengenai formasi P3K itu pasti butuh gitu. Nah, tapi kenapa sepi gitu, padahal nggak ada yang lain yang upload gitu ya. Nah, jadi video saya tuh sepi, tapi 2 hari kemudian saya tuh ingat ya, video itu saya upload hari Jumat, kemudian hari Minggunya itu ada YouTuber lain yang upload yang sejenis, tapi itu responnya lebih baik gitu, rame gitu. Padahal sama, yang diupload itu ibaratnya cuma kurang lebih isinya, informasinya itu kurang lebih sama lah gitu. Tapi YouTuber lain itu lebih ramai gitu. Jadi ini kemungkinan penyebabnya ini ya, yang berdasarkan yang saya tahu itu kemungkinan penyebabnya itu karena kalah subscriber ya. Jadi pada waktu itu belum rame-ramenya informasi mengenai formasi gitu. Ibaratnya informasi mengenai P3K itu belum rame-ramenya gitu, masih agak sepi gitu. Nah, ketika agak sepi, orang-orang itu menurut saya itu belum waktunya untuk mencari informasi itu. Tetapi ketika YouTuber yang subscribernya lebih banyak, misalkan yang sudah ratusan ribu upload itu,
Nah, walaupun orang nggak nyari pun, kalau misalkan orang iseng-iseng buka YouTube, subscribernya akan nonton. Nah, karena informasinya itu judulnya menarik, subscribernya kan ibaratnya ada pemberitahuan atau apa ketika masuk YouTube akan langsung masuk apa namanya di subscribernya kan gitu, apa namanya subscriptionnya gitu. Jadi ibaratnya kayak nggak sengaja lihat, tapi karena judulnya itu menarik, ya langsung nonton gitu. Tapi ketika video saya yang upload itu ya ibaratnya apa? Nggak nggak ada apa namanya, karena subscribernya kecil itu nggak ada orang yang nggak sengaja ibaratnya gitu. Jadi penonton saya tuh ya kalau misalnya apa ya, mungkin bukan faktor kesengajaan kayak gitulah. Kalau yang subscribernya banyak mungkin ada subscriptionnya itu kadang subscribernya itu kadang nggak sengaja lihat judul itu udah nonton gitu. Kalau saya subscriber saya itu sedikit, yang kemungkinan nggak sengaja pun paling kecil ya, intinya seperti itu. Jadinya ya sepi gitu. Menurut saya itu seperti itulah. Agak belibet tadi saya menjelaskannya ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan ini ya, video yang ramai itu yang bagaimana? Gitu. Kalau saya buat video yang menarik itu masih sepi, buat video yang apa namanya yang mirip sama video-video yang ramai itu masih sepi juga. Kemudian saya tuh bertanya-tanya, video yang ramai itu yang bagaimana? Sama seperti teman-teman yang saya lihat tadi tuh yang komentar itu ternyata ada yang menanyakan ini juga gitu. Gimana membuat video yang ramai gitu ya. Nah, kemudian saya cari-cari di video saya sendiri ya, saya cek-cek gitu ya. Video saya yang ramai penonton itu yang bagaimana, itu saya cari ciri-cirinya itu bagaimana. Nah, kemudian saya menemukan ciri-ciri video yang ramai walaupun subscriber saya sedikit ya ini ya. Itu cirinya itu cuma dua. Cirinya hanya dua saja, yaitu unik dan dibutuhkan. Cirinya cuma ini, unik dan dibutuhkan. Jadi ya harus dua-duanya, tidak bisa salah satu. Unik saja itu tidak bisa. Unik saja itu tidak bisa ya. Tetap masih unik kalau tidak dibutuhkan orang. Lah buat apa? Saya sudah pernah apa namanya lihat YouTuber lain juga videonya itu unik gitu. Tapi karena tidak dibutuhkan ya sepi juga. Gitu. Kadang saya kan buat video banyak kan, video yang dibutuhkan itu banyak. Tapi kalau tidak unik ya kalah sama YouTuber lain yang lebih banyak subscribernya ibaratnya kayak gitu. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Unik itu ya, menurut KBBI unik itu tersendiri dalam bentuk atau jenisnya. Lain daripada yang lain, tidak ada persamaan. Jadi video yang unik itu video yang tidak sama dengan video-video dari YouTuber lain gitu ya. Nah, jadi tidak sama, tidak mirip, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini unik itu bisa bertahan keunikannya, jadi bisa dipertahankan uniknya jika YouTuber lain tidak bisa meniru. Nah, kalau tidak bisa YouTuber lain tidak bisa meniru, itu bisa dipertahankan keunikannya. Jadi ibaratnya itu kita bisa memonopoli gitulah ibaratnya. Ketika saya membuat video mengenai ini, semua orang akan nonton di video saya, ibaratnya kayak gitu. Itu unik. Unik yang bisa dipertahankan itu seperti itu. Kenapa semua orang akan nonton di video saya? Karena YouTuber lain nggak ada, ibaratnya gitu ya. YouTuber lain nggak ada yang buat seperti ini, cuma saya sendiri yang buat seperti ini. Nah, itu yang bisa dipertahankan keunikannya. Kalau misalkan saya membuat video yang unik, tetapi YouTuber lain bisa meniru kemudian membuat video yang sama, itu sudah tidak unik lagi, sudah menjadi pasaran gitu lama-lama, gitu. Cuma jadi yang pertama saja, tapi pada akhirnya akan jadi pasaran. Gitu. Nah, kemudian bahkan ini ya yang unik itu ya, jika YouTuber lain bisa meniru akan memerlukan waktu yang lama atau merepotkan lah. Jadi bagi YouTuber lain, ngapain buat video yang seperti ini, paling penontonnya rame pun ibaratnya butuh waktu lama untuk membuat seperti itu. Nah, seperti itu. Merepotkan untuk membuat video seperti itu. Nah, ibaratnya itu gitu ya. Itu video itu bisa dipertahankan itu kameranya. Nah, dibutuhkan dalam ini itu tidak semata-mata dibutuhkan itu apa ya? Tidak semata-mata dalam hal pendidikan ya. Kadang hiburan itu juga dibutuhkan ya. Entah itu hiburan, pendidikan, informasi atau apapun. Itu orang-orang itu
ya dibutuhkan orang-orang itu beda-beda gitu. Asalkan itu dibutuhkan, itu masih punya peluang untuk ramai penonton gitu ya. Jadi asalkan unik dan dibutuhkan ini akan ramai penonton, menurut saya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman buat video menurut teman-teman sendiri itu unik dan dibutuhkan ya, tapi ternyata sepi penonton, itu ada dua kemungkinan ibaratnya gitu ya. Kemungkinan pertama itu mungkin itu tidak memenuhi salah satu, mungkin unik tapi tidak terlalu dibutuhkan, mungkin juga tidak terlalu unik walaupun dibutuhkan tidak terlalu unik gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Ada salah satu yang tidak memenuhi kriteria ini gitu ya. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin ramenya itu terlambat. Kemungkinan ramenya terlambat. Dengan kata lain, memang unik dan dibutuhkan, tapi ramenya terlambat. Saya tuh beberapa video saya itu seperti itu. Jadi saya membuat video yang unik, kemudian dibutuhkan, tapi telat. Ramenya telat. Jadi saya membuat video sekarang, sebulan kemudian itu belum rame. Agak ada penonton sedikit-sedikit itu. 2 bulan kemudian agak rame. Pernah itu sampai berapa tahun, setahun atau 2 tahun itu baru rame. Pernah ada yang seperti itu, telat ramenya, ada yang kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya buat contoh video unik dan dibutuhkan, itu video saya ya pada tahun 2018. Saya membuat video ini ya, rekap sementara lolos passing grade pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya membuat video ini dan itu ramai sekali yang nonton. Saya baru upload itu langsung berapa ya, langsung ribuan yang nonton, padahal subscriber saya waktu itu masih sedikit itu, tapi langsung ramai. Entah berapa waktu itu, cuma 2000 atau berapa, itu masih sedikit pokoknya, masih 1000-an atau berapa, itu masih subscriber saya itu sedikit tapi penontonnya bisa rame. Nah, ini ya video saya ini waktu 2018 itu unik karena apa? Tidak ada YouTuber lain yang membuat judul yang sama. Jadi itu saya cek di pencarian itu yang membuat yang ada sejenis dengan ini nggak ada. Saya sendirian itu. Saya sendirian itu jadi unik. Dan uniknya itu bisa saya pertahankan. Itu karena apa? Datanya terlalu banyak. Membuat rekap yang lolos passing grade itu pesertanya yang tes ini ya, tes CPNS ya, ini ya CPNS ya, rekap CPNS ya. Yang tes CPNS itu sampai ribuan gitu, puluhan ribu kalau nggak salah. Nah, saya membuat rekapannya. Gak mungkin YouTuber lain akan membuat seperti itu, ibaratnya. Soalnya saya butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat itu. Soalnya dulu itu pemerintah tuh nggak segera mengumumkan gitu loh. Cuma diumumkan nilai-nilainya, tapi tidak diumumkan yang lolos passing grade siapa, rankingnya berapa, itu nggak diumumkan. Saya membuat rekap rankingnya. Wah, yang nonton langsung rame waktu itu. Tapi saya tuh butuh waktu berbulan-bulan, jadi saya membuat video sedikit, ibaratnya kayak gitu. Lama-lama jadi banyak, saya perbarui kayak gitu, itu rame yang nonton. Nah, kemudian dibutuhkan, kenapa dibutuhkan? Karena ya seperti yang saya bilang waktu itu ya, tadi ya, waktu itu pemerintah itu belum memberikan informasi secara resmi, baru ada nilai-nilainya saja, tidak ada rankingnya, tidak ada keterangan yang lolos passing grade siapa, yang belum lolos passing grade siapa. Dan itu ya, itu setelah diumumkan itu nggak jelas selama berbulan-bulan, nggak jelas selama berbulan-bulan. Jadi ketika saya upload video itu langsung rame. Soalnya itu dibutuhkan tapi pemerintah tidak segera memberikan informasi. Jadi itu kesempatan saya untuk membuat video yang ramai waktu itu, seperti itulah. Nah, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Ini berbagi pengalaman saja. Kalau misalkan teman-teman dapat manfaatnya, bisa diambil manfaatnya. Kalau misalkan tidak dapat manfaatnya, ya bisa abaikan video ini ya, untuk kedepannya gitu ya. Bisa nonton video saya yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.